sama cari sinyal. Oke, saya lanjut ya. Bisa kelihatan ininya? Iya, Bu. Oke. Nah, jadi ini Paul J. Meyer bilang productivity is never accident. Jadi produktivitas itu bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukanlah sesuatu yang serta-merta terjadi. It is always the result of a commitment to excellence. Ini produktivitas itu adalah hasil dari komitmen untuk mencapai excellence, untuk mencapai kesempurnaan atau mencapai pekerjaan yang bagus begitu. Jadi it is the result of commitment to excellence, intelligent planning, and focused effort. Jadi produktivitas yang maksimal dari perusahaan itu buah dari komitmen perusahaan untuk bisa komitmen pegawainya untuk bisa bekerja sebaik mungkin dengan perencanaan yang intelek dan usaha yang berfokus begitu. Tidak mungkin itu mobil bisa diproduksi, mobil ya satu produk yang sangat banyak komponennya, banyak sekali onderdilnya, banyak sekali part-part kecilnya dengan segala macam lah teknologi yang ada di situ. Tidak mungkin perusahaan itu bisa memproduksi ribuan mobil per hari kalau tidak dengan usaha yang besar begitu. Jadi produktivitas itu memang, nah ini tadi Paul J. Meyer bilangnya butuh komitmen dan butuh perencanaan secara intelek dan harus ada effort atau usaha yang berfokus. Nah, kemudian berikutnya adalah prinsip penjadwalan pusat kerja. Aksa, boleh tolong dibacakan 6 prinsip penjadwalan pusat kerja. Prinsip penjadwalan pusat kerja. Yang pertama, balance, yaitu adanya kesetaraan langsung antara alur kerja dan arus kas. Yang kedua yaitu effectiveness. Efektivitas setiap toko harus diukur dengan kecepatan aliran melalui toko. Yang ketiga, job string. Jadwalkan pekerjaan sebagai string dengan proses langkah mundur ke belakang. Yang keempat, no interruption. Setelah dimulai, pekerjaan tidak boleh terganggu. Yang kelima, speed. Kecepatan aliran paling efisien dicapai dengan berfokus pada pekerja dan pekerjaan bottleneck. Dan yang keenam, feedback. Dapatkan umpan balik setiap hari tentang pekerjaan yang tidak selesai di masing-masing pusat. Oke, terima kasih. Jadi prinsip penjadwalan pusat kerja itu ada 9. Nah, yang 6 tadi yang sudah dibacakan sama Aksa, yang pertama balance, harus setara antara alur kerja atau tadi ini workflow yang tadi di awal sekali ya, antara bagaimana pekerjaan itu kita jadwalkan supaya dia berirama, supaya dia ritmenya pas, dan artinya kita membuat jadi seolah-olah itu ada kayak itu ya, kalau kita pergi ke pabrik yang sudah sangat bagus teratur sekali bekerjanya, itu seolah-olah kayak musik begitu ya, karena berirama yang bagian A jadi kan di pabrik itu ada banyak-banyak stationnya, misalnya pabrik Cheetos ada satu station di mana jadi satu tempat ya, anggaplah ini sebuah pabrik, terus di sini ini tempat di mana jagungnya diubah menjadi misalnya bahannya apa gitu-gitu. Habis itu di sini di mana dia diolah menjadi susah ada digambarkan pakai kata-kata. Jadi diolah menjadi cairannya, kemudian dia diubah menjadi bentuknya, kemudian di sini dia dirubah masuk dalam kemasan plastiknya, di sini dia dirubah masuk dari kemasan plastik masuk ke dalam karton-kartonnya. Satu karton ada berapa bungkus Cheetos begitu. Jadi balance itu adalah workflow-nya itu adalah bagaimana ini semua mesin-mesin ini kan tidak ditunggui selesai di sini baru lanjut sini, tidak. Dia secara berkelanjutan semua bersamaan kerja. Begitu. Jadi ketika dia bersamaan kerja, itu namanya alur kerjanya, workflow-nya. Nah, tapi workflow itu ketika dia terus-terus menerus kerja, pasti kan keluar terus itu uang, bayar terus listriknya untuk menjalankan mesin, gaji pegawai jalan terus. Nah, harus seimbang. Jangan sampai kita memaksakan bahwa pekerjaannya itu harus betul-betul maksimal, banyak produk kita produksi, tapi arus kasnya sebenarnya kita tidak kuat begitu. Misalnya kayak sekarang karena COVID orang tidak boleh bekerja, jadi banyak itu pabrik-pabrik merumahkan pegawainya. Kenapa? Bagaimana caranya kita mau memaksakan memang mesin-mesin bisa terus bekerja, pegawai-pegawai sehat bisa terus bekerja, tapi kapan kita paksakan dia terus kerja secara maksimal, tapi tidak ada pemasukan, karena misalnya orang tidak belanja, ya ngapain kita ini? Sama kayak contohnya di Cina, itu kan di Cina banyak sekali pabrik mobil. Nah, tapi kurang orang yang beli mobil.
Orang tidak mau beli mobil. Ngapain beli mobil kalau di rumah terus kita tidak boleh keluar rumah? Jadi sales mobil, penjualan mobil sangat menurun. Maka pabrik-pabrik mobil dia minimalisir produksi mobilnya, bahkan dihentikan karena ngapain kita bisa bekerja terus-menerus, alur kerjanya tetap maksimal, tapi arus kasnya tidak ada pemasukan, begitu. Jadi harus balance. Kemudian yang kedua tadi effectiveness, jadi harus efektif antara kecepatan aliran. Jadi pekerjaan ini kita harus tetap efektif, jadi jangan ada waktu yang terbuang, kemudian jangan ada pekerjaan yang sia-sia, artinya pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu dikerjakan, kita kerjakan. Kemudian job string di sini string kayak benang begitu, jadi jadwalkan pekerjaan kayak benang, jadi prosesnya itu kita bisa proses artinya kayak garis lurus begitu ya. Jadi tadi kayak contoh forward scheduling, backward scheduling. Jadi kita bisa telusuri bagaimana jadwal pekerjaan itu sebenarnya akan bisa dijelaskan secara sederhana. Kemudian no interruption, salah satu prinsip penjadwalan work center adalah kalau pekerjaan sudah dimulai tidak boleh diganggu, usahakan jangan diganggu. Kemudian speed, kecepatan alirannya efisien, fokusnya kepada hilang ya. Enggak, Bu. Oh, ada Ada Jeep. Jeep. Oh ya. Jadi berfokus pada pekerjaan dan pekerjaan bottleneck. Jadi kita harus efisien. Jadi kalau kalian masih ingat itu prinsip bottleneck, ketika kita dalam satu pekerjaan ini kita harus pemimpin itu, manajer itu harus berfokus bagaimana dia memaksimalkan sistemnya. Jadi bukan cuma per komponen saja, tapi sistemnya secara keseluruhan dia bekerja secara maksimal. Kemudian harus juga ada feedback, jadi harus ada umpan balik setiap hari tentang pekerjaan. Jadi kita manajer-manajer itu, manajer operasional sangat penting untuk dia harus cek, sampai mana yang pekerjaanmu? Oh, apa masalahnya? Kalau ada masalah langsung selesaikan. Karena kapan ada satu masalah yang terjadi, yang kita tidak selesaikan dengan cepat, dia bisa menghambat. Bayangkan kalau misalnya begini, dalam satu pabrik Cheetos tadi, kan untuk membuatnya itu ada banyak bahannya Cheetos, ada gula lah, karbohidrat lah, apa segala macam. Anggaplah gulanya terlambat datang. Nah, terus manajernya tidak tahu gulanya ini sudah terlambat datang. Dia pikir masih ada persediaan gula di ini. Tapi kapan gulanya persediaannya habis, terus gulanya tidak datang-datang, maka terhenti produksi. Tidak bisa, karena tidak ada gula, tidak jadi Cheetosnya. Nah, karena tidak jadi Cheetosnya ya, apa yang mau dipak, apa yang mau dikirim. Jadi terhambat semuanya. Jadi setiap hari kita harus dapat feedback, kita cek apa masalah yang terjadi supaya kita bisa selesaikan secara cepat begitu. Bisa dimengerti sejauh ini? Putus kah? Halo? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Tolong selanjutnya Iya, Bu. ya, makasih. Nah, berikutnya prinsip dari work center scheduling. Tadi sudah ke nomor 6. Nomor 7 adalah match info and realization. Jadi sesuaikan informasi dari work center sama informasi di office. Nah, saya sudah jelaskan tadi ada pabrik, ada office. Jadi antara pabrik dengan office itu misalnya marketingnya, kemudian SDM-nya. Jadi orang SDM harus kasih tahu, itu ada pegawaimu di pabrik yang mau cuti melahirkan misalnya. Oh ya, jadi harus kita tentukan, kapan dia, kalau dia cuti melahirkan, artinya kita harus cari penggantinya sementara atau bagaimana. Jadi harus selalu match infonya. Atau misalnya, tadi nih saya bilang lagi tentang pabrik sepatu. Satu pabrik sepatu, dia meladeni produksi sepatunya Yongki, Nike, sama anggaplah 2 itu. Biasanya kan bisa kan terjadi begitu. Satu pabrik, tapi dia handle 2 merek. Apalagi kalau dia di outsource. Jadi misalnya kayak pabrik kan banyak itu Nike, Adidas, Zara, itu kan banyak yang made in Indonesia. Nah, banyak itu satu pabrik yang sama, tapi dia sebenarnya memproduksi beberapa merek sekaligus. Itu lumayan lazim terjadi ya. Mungkin tidak persis mereknya Nike, tapi kira-kira biasa terjadi seperti itu. Nah, ketika ada orderan dari klien begitu, anggaplah di pabrik baju ini, pabrik baju dia memproduksi bajunya Nike, dia produksi bajunya Zara. Nah, yang cari klien Zara, klien Nike itu tidak mungkin orang pabrik toh, pasti yang cari klien siapa? Divisi mana? Halo? Siapa yang bertugas dalam perusahaan untuk mencari klien buat perusahaan? Siapa kira-kira, ayo?
Woi, kenapa hening ini? Tidur semua mi kembali kah? Yap dong, kan kita gunanya ini video conference supaya dua arah. Kalau saya satu arah saja, mending kita bikin YouTube saja. Ayo apa? Siapa yang bertugas cari klien kalau dalam perusahaan? Kan di perusahaan ada HR, ada operasional, ada keuangan, ada marketing. Siapa yang bertugas untuk cari klien? Marketing mungkin, Bu. Ya, betul. Jadi marketing yang harus cari klien. Jadi misalnya ini satu pabrik manufaktur baju tadi. Nah, dia bikin baju tapi bukan buat dirinya sendiri. Dia bikin baju buat orang. Jadi misalnya Sarah, kantor pusatnya di Spanyol, nah dia tunjuk, oh pabrik di Indonesia, tolong jahitkan Kak bajuku, ini desainnya, begitu. Kan itu yang biasa terjadi. Nah, jadi Zara akan baku cek sama orang marketing di pabrik baju ini. Bagaimana Mi bajuku? Sampai mana Mi? Begini-begini ya. Komunikasinya antara si marketing ini dengan si Zaranya. Nah, orang pabrik bajunya ya dia yang jahit, dia yang beli kain, dia yang ya produksi lah begitu. Jadi harus match infonya antara orang marketingnya sama operasionalnya gitu. Sama juga kayak ya kan kalau kita kalau pemasaran kan dia yang bahas, dia yang cari tahu apa yang klien mau, apa yang konsumen mau. Nah, apa yang klien mau itu marketing yang tahu. Nah, dia harus kasih tahu ke operasional, operasional bikin kok barang yang seperti ini karena ini yang konsumen mau begitu. Kan kasihan kalau operasional sudah ribet, dia Tommy yang menjahit, dia Tommy yang cari bahan baku, masa dia juga yang harus cari klien, masa juga dia yang harus kenali konsumen. Jadi harus bekerja sama gitu. Kemudian nomor 8 dari prinsip work center scheduling adalah incompatibility. Jadi ketika kita mencari peningkatan output, kita cari ketidakcocokan antara desain teknik dan eksekusi. Kemudian tadi focus effort. Jadi kita harus berfokus, usahanya kita harus terfokus begitu. Kita harus pastikan standar, ada arahan, ada guidance. Nah, jadi kita harus berusaha untuk mencapai efisiensi tadi dengan scheduling. Kemudian ada juga yang namanya job shop atau factory floor. Ini bukan toko pekerjaan ya. Ini job shop. Ini job shop. Nah, job shop itu diatur oleh mesin yang dikelompokkan secara fungsinya. Jadi yang tadi yang saya gambarkan pakai ini. Jadi dari satu workstation ke workstation lain, nah itu namanya di lantai pabrik itu ada job shop-nya atau workstation-nya atau ininya. Nah, misalnya di gambar ini kita lihat ada dalam satu perusahaan ini ada 4 jenis mesinnya. Ada mesin grinding, kemudian ada turning, ada drilling, ada milling. Nah, di bagian grinding kerja apa, di turning apa, drilling apa. Nah, untuk lebih jelasnya kita nonton dulu videonya lah. Nah, ini kalian bisa, nggak kelihatan ya, tunggu ya. Saya present. Bisa kelihatan YouTube-nya? Sekarang lagi buka YouTube? Iya, Bu, kelihatan. Iya, kelihatan, Bu. Ini adalah pabrik lift. Pabrik yang memproduksi mesin-mesin lift. Lift atau elevator. Jadi kita bisa lihat dalam satu pabrik ini ada banyak mesin-mesinnya toh. Nah, semua mesin ini misalnya di sini dia bikin komponen ini, yang ini lain tugasnya, yang ini lain lagi tugasnya. Nah, ini secara berkesinambungan bekerja. Nah, ini yang disebut dengan shop floor atau factory floor. Nah, di sini kita lihat lempengan-lempengan mesinnya. Kelihatan ya semuanya? Halo? Iya, Bu. Iya, sorry, saya cek terus, jangan sampai saya bicara sendiri, Bella. Iya, Bu. Oke, jadi jadi ini yang tadi saya bilang, office sama factory floor atau job shop, ini juga kadang-kadang disebut job shop, kadang-kadang dibilang factory floor. Nah, intinya ini adalah pabriknya. Jadi di pabrik di sini proses yang banyak mesinnya begitu. Kalau di office ya di situ ketemu klien, kalau di office ya pasti di situ adanya sofa, komputer. Pekerjaan administrasi, pekerjaan HR, marketing, keuangan itu di office. Tapi kalau operasional ya di sini gitu.